Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Gracia Renata Manurung, NPM 19010303035. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Pertama sekali, saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran atau kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Pada tahun 1966, Rossi dan Berkeley mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Media pembelajaran bisa juga dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk terjadi suatu proses belajar, di mana media bukan hanya berupa televisi, radio, maupun komputer, tetapi juga dapat meliputi manusia sebagai sumber belajar atau kegiatan seperti diskusi, seminar simulasi, ataupun lain sebagainya. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Media audio merupakan media yang hanya mengandung unsur suara saja, dan media ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Dan sebagai contohnya, radio, tape recorder, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual. Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara. Contohnya seperti peta, poster, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan media suara dan juga gambar. Dan sebagai contohnya, rekaman video, film, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, media serbaneka. Media ini merupakan media atau suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah tersebut atau di sekitar sekolah tersebut yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Dan sebagai contohnya, papan tulis, media 3 dimensi, dan lain sebagainya. Prinsip dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan harus sesuai dengan minat kebutuhan dan juga kondisi siswa. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan juga efisiensi. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Karakteristik beberapa dari media pembelajaran. Yang pertama, media grafis. Media ini merupakan media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan berupa tulisan, gambar, huruf, dan juga simbol yang mengandung arti. Yang kedua, media audio. Media ini mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran dan juga perasaan pendengar sehingga terjadi suatu proses belajar. Dan yang ketiga, media komputer. Media ini merupakan pengguna dari multimedia persentase yang digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoris, di mana multimedia ini dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, gambar, dan juga suara menjadi satu penyajian sehingga sesuai dengan modalitas belajar siswa. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK,
khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini penggunaan alat bantu untuk media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan juga internet. Sehingga pada zaman sekarang ini pengembangan media pembelajaran lebih luas untuk kita ketahui dengan adanya internet. Sumber belajar adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh siswa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan siswa lain untuk memudahkan belajar. Beberapa pengelompokan sumber belajar yang dapat kita ketahui antara lain, yang pertama lingkungan alam, yang kedua perpustakaan, yang ketiga media cetak, yang keempat narasumber, yang kelima karya siswa, yang keenam media elektronik, dan lain sebagainya. Dan sebagai kesimpulannya, dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan juga fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya monoton, siswa tidak hanya diajak untuk berkhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Terima kasih.